Hai, kita bertemu kembali untuk belajar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Tentu baik, bukan? Kali ini kita bertemu kembali di channel YouTube yang sama. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Anak-anak, permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Tentunya kalian sudah pernah bermain, bukan? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kita akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Tahukah kamu bahwa Indonesia juga kaya dengan permainan tradisional? Bacalah teks berikut sebelum kamu mempraktikkannya. Salah satunya adalah benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Yang kedua, gobak sodor. Gobak sodor atau gala asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Ayo mencoba. Tahukah kamu bahwa untuk bermain benteng-bentengan dan gobak sodor dengan baik diperlukan beberapa keterampilan, di antaranya jalan, lari, dan lompat. Ayo berdiskusi. Tuliskan pengalamanmu saat mencoba salah satu permainan tradisional. Diskusikan jawabanmu dengan jawaban teman sekelompokmu. Pertanyaan pertama,
Apa yang membuat kamu tertarik dengan kedua permainan tradisional tersebut? Jelaskan. 2. Bagaimana aturan permainan tradisional tersebut? 3. Bagaimana strategi kelompokmu untuk dapat memenangkan permainan itu? 4. Sikap apa yang sebaiknya kamu tunjukkan saat kelompokmu menang atau kalah dalam permainan? 5. Hal baik apa saja yang dapat kamu pelajari dari permainan itu? Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Buatlah pertanyaan tentang perambatan bunyi. Diskusikan pertanyaan yang kamu buat dengan kelompokmu, kemudian sampaikan hasilnya di depan kelas. Ayo mencoba. Anak-anak, kali ini kita akan mencoba untuk membuat sesuatu yang dapat memberikan pengetahuan baru tentang bunyi. Lakukan percobaan berikut dalam kelompokmu. Jika mengalami kesusahan, bisa meminta didampingi oleh orang yang lebih tahu. Bisa kakakmu, bisa orang tuamu, atau siapa saja. Percobaan pertama. Memiliki tujuan mengidentifikasi sifat bunyi dalam kurung merambat melalui udara. Alat dan bahan, selang plastik, panjang 2 meter atau lebih. Langkah kerja 1. Pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. 2. Dekatkan ujung selang ke telinga. Minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. 4. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya
kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan kedua. Tujuan: mengidentifikasi sifat bunyi. Merambat melalui benda padat. Alat dan bahan: 1. Gelas plastik 4 buah. 2. Benang kasur. 3. Paku. Langkah kerja. Pertama, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. 2. Potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. 3. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. 4. Buatlah simpul agar tidak lepas. 5. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. 6. Lepaskan benang dari gelas plastik. 7. Bicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. 8. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan ketiga. Tujuan: mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahan: 1. Ember besar. 2. Air. 3. Batu koral. 4. Corong kecil. Langkah kerja. 1. Isi ember dengan air hingga penuh. 2. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. 3. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. 4. Dengarkan dan catat hasilnya. Setelah mencoba, isilah tabel berikut berdasarkan hasil percobaan. Setelah mengisi tabel percobaan, kita mencoba menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita? 2. Media atau benda apakah yang digunakan untuk merambat bunyi? 3.
Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? 4. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Ayo menulis. Buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah setiap kali cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gunakan diagram-diagram berikut. Anak-anak, sekian dulu materi hari ini. Selamat mencoba dan selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.